Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Al-Fakir mendapatkan informasi yang setelah diteliti bahwa dari para habaib ini family tree DNA-nya itu bermacam-macam. Ada yang berhaplog G, J, R, dan E. Artinya di sini jelas sudah sah mereka ini yang mana yang harus diikuti. Sementara para habaib ini kan menikah, kan di antara mereka menikah ini kan tidak menikah dengan orang lain. Kenapa ada gado-gado ini DNA ini? Artinya di sini kan jelas sekali mereka takut menghadapi tes DNA itu. Ibarat istilah penyakit bekas apa itu, gigitan anjing gila kali ya, ya. Rabies yang takut sama cahaya dan air. Itu yang ditakuti oleh para habaib dan para keturunan Bani Ba'alawi ini. Jelaskan di sini. Masih saja para muhibin itu percaya bahwa mereka ini keturunan Nabi. Jelas di sini Al-Fakir haplo yang gado-gado ini. Dan tebakan saya sebelum-sebelumnya, ya feeling saya juga, saya sangat percaya bahwa mereka ini akan terjadi gado-gado haplo atau gado-gado ini haplo tes DNA-nya. Ada yang G, ada yang J, ada yang R, ada yang E. Itulah gado-gadonya. Apalagi yang harus kita percaya? Robito Al-Alawiyah ini tidak lain dan tidak bukan yang menerbitkan buku tentang hurafat, syirik, dan tahayul. Kalau dia andai kata dia berhaplog G, itu keturunan Nabi Ibrahim aja bukan, artinya mereka itu anak yang ketiga dari Nabi Nuh, sisa dari banjir. Yang Yapes apa itu kan. Kalau Ibrahim kan jelas kan J family tree-nya. Untuk itu kita nanti akan saksikan video yang di YouTube-nya Gus Fuad dengan Dr. Sugeng Sugiharto. Dan kami sangat percaya kalau peneliti yang bicara, bukan Gus Rumail yang ngatain Habib Usman itu hanya pegawai negeri biasa, dan Soekarno dikelilingi orang bodoh. Dia tidak tahu dan tidak paham bahwa di situ orang-orang yang membentuk kemerdekaan ini ada Haji Agus Salim, Muhammad Nasir. Haji Agus Salim aja menguasai 17 bahasa. Nah, Habib Rumail bilang Soekarno itu dikelilingi orang-orang bodoh, sangat tidak masuk akal sama sekali. Dan Mufti Betawi itu yang diangkat oleh Belanda, Usman bin Yahya, yang jelas-jelas sebagai antek Belanda dengan penghargaan salib singa oleh Ratu Wilhelmina, masih mereka pertahankan. Apa sih ini jadinya kalau begini? Kalau bukan untuk cari cuan. Jadi percuma pertemuan Banten gak usah dihadiri kalau untuk membahas masalah nasab, kecuali kalau untuk rembuk untuk masalah silsilah Wali Songo. Kalau hanya untuk pembahasan nasab dan minta diakui nasab Bani Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah, itu hal yang sangat tidak wajar sekali. Sama tadi ibaratkan tadi, Bani Ba'alawi itu melakukan tes DNA itu ibarat orang kena penyakit rabies yang takut sama cahaya dan takut dengan air. Begitulah yang mereka lakukan. Untuk itu marilah saksikan video ini, video yang dari YouTube-nya Gus Fuad Pleret. Ros, mau tanya apa Ros? Itu di TikTok itu kan lagi rame tentang family
DNA itu Family kan, tree. tentang family tree DNA yang katanya itu tidak valid karena ada beberapa data yang setelah disinkronkan itu katanya tidak sinkron. Itu bagaimana itu Pak Dokter Sugeng? Solusinya gimana? Itu gini ya, kalau pertanyaan ke sebuah lab itu pertanyakan siapa scientific advisor-nya, jadi semacam supervisor scientific. Kedua, protokolnya. Protokol itu kan standar, ada 5 atau 6 lah protokol itu yang dipakai family tree apa. Terus apa, itu aja. Jadi tingkat presisinya juga harus tahu. Namanya tes DNA itu kan ada coverage 15 kali, 30 kali, 50 kali. Kita tanyakan gitu loh. Cuma kalau family tree itu testingnya kan hasilnya ada 2, ada SNP, ada STR. Kalau nggak ketemu SNP terakhir, itu bisa dihitung dengan STR terakhir. Mereka kan menyajikan datanya. Kalau kita kirim ke mereka ya kita harus mampu baca datanya. Kalau nggak mampu gimana? Bayar konsultan. Kalau nggak yakin, menurut kita salah, ya kita uji di lab lain untuk pembanding. Contoh misalnya. Misalnya ke YSEC atau ke Dante, atau kalau nggak yakin tuh lembaga komersial ya ke BRIN sana gitu. BRIN itu punya Indonesia. BRIN punya Indonesia, punya pemerintah, walaupun mungkin lebih mahal karena dia bukan lembaga komersil. Jadi bisa berlipat-lipat ya memang kalau segi biaya. Iya kalau sendirian, tapi kalau 1000 orang ya jatuhnya mungkin sama aja kan. Satu alat tuh nggak bisa jalankan satu orang, langsung jebret banyak gitu. Sekali read tuh untuk banyak orang gitu. Jadi kalau ke lembaga pemerintah jangan sendirian, rame-rame. Jadi itu ya. Ya. Kalau nggak percaya sama family tree DNA ya masih banyak. Apalagi lab-lab lain di luar negeri, bahkan di Indonesia BRIN aja sebenarnya bisa mengerjakan gitu ya. Iya gitu aja. Jangan jadi alasan untuk ngeles tidak mau tes DNA gitu loh. Yang penting itu dikritisi protokolnya, harus ngerti. Jangan kritik perusahaannya. Perusahaannya itu udah ada sertifikasinya. Kita protokolnya gimana. Dan satu lagi nih, kalau dalam penelitian biasanya ngambil sampel itu kan tenaga ahli. Kita swapping sendiri itu juga jangan curang. Mentang-mentang pengen jadi keturunan nabi, tetangganya diambil pipinya. Jangan gitu. Itu kalau mau jujur tuh ya bahan dari dalam pipi kita, dari mulut kita, jangan ambil dari punya orang lain itu. Tes DNA itu butuh kejujuran loh ya. Sekarang perusahaannya jujur, kitanya nggak jujur. Ya. Terus ada juga pertanyaan kan, kadang orang bilang kalau Balawi itu kan dinyatakan Yahudi. Terus yang bikin tes DNA itu kan juga Yahudi, itu gimana itu Pak solusinya? Enggak masalah, Yahudi emang pinter-pinter. Peneliti itu boleh salah, nggak boleh bohong. Walaupun entah dia Yahudi, ateis, Islam, nggak boleh bohong. Kalau nggak yakin ya itu aja. Misalnya menurut Anda hasil tes dari family tree itu nggak bener, ya kita tes di tempat lain, banding gitu loh. Kalau di family tree misalnya 15 kali read ya, 15 kali baca, ya kita tempat lain minta yang 30 kali baca, ya memang keluar duit. Orang kerja kan ya butuh gaji, wajar lah gitu. Enggak, ini yang perlu digarisbawahi itu Yahudi itu memang pinter-pinter ya. Yang suku nomor 1 sampai suku nomor 12. Tapi masalahnya kan Balawi itu suku nomor 13, Pak, ada yang pinter. Kau yakin 13? Siapa ngerti 16? Masa aja belum tahu nomor berapa kok. Ora, intinya bukan di situ, dokter. Intinya itu apa anu ras Balawi yang pinter, yang berjasa untuk ilmu pengetahuan di dunia internasional. Kita ono toh? Nggak tahu, belum yakin saya. Tapi yang ginilah, jelas Bang Hitler. kalau Sama yang Al-Capone. keturunan Nabi Ismail itu kan Nabi Ibrahim kan kita doakan tiap sholat. Ya. Kalau Kalau ini bukan ya? Hah? Kalau Itu nggak Balawi- masuk, bukan keturunannya Nabi Ibrahim gimana? Oh, jadi Balawi bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan Nabi Ismail ya? Kalau garis laki-laki bukan, cuma garis perempuan itu kita nggak tahu, nggak ada buktinya. Nah, Sampai iya, mereka iya. membuktikan yo, kita anggap nggak terbukti gitu aja. Iya. Jadi garis perempuannya mungkin ya cuma nebeng sampai ke Nabi Adam atau Nabi Ismail itu nebeng orang Nusantara itu. Oke, Dokter Sugeng, terima kasih.